Bab 2716 kembali. Kota Naga, Istana Zuyin. Lu Ye dan yang lainnya tinggal di sini untuk sementara. Karena kita harus menunggu Longtan dibuka, tidak perlu kembali ke sarang Phoenix untuk sementara waktu. Di ruang samping, Lu Ye sedang bermeditasi, dan kekuatan waktu memenuhi tubuhnya. Ketika sungai waktu yang panjang muncul sebelumnya, dia pertama kali memiliki banyak wawasan, dan kemudian dia melihat beberapa fragmen masa depan. Meskipun waktunya singkat, banyak wawasan itu masih sangat membantunya dalam mengendalikan kekuatan urutan waktu. Dia punya firasat bahwa jika dia membangun pilar dunia lagi sekarang, itu pasti akan jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Su Yan tinggal di kamar sebelah, dan Su Yun tinggal di seberangnya. Ada ketukan di pintu. Lu Ye membuka matanya dan berkata, "Masuk." Pintu didorong terbuka, dan yang terlihat adalah seputih salju, murni dan tidak ternoda oleh debu. Kakak ipar, Zu Yin melangkah masuk dan berdiri di depan Lu Ye. "Adik perempuan, ada apa?" Lu Ye menatapnya. Zu Yin mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lu Ye. "Ini adalah apa yang Long Zun minta aku berikan kepadamu. Katanya itu adalah sesuatu yang aku janjikan kepadamu sebelumnya." Lu Ye terkejut sejenak, lalu menyadarinya dan menerimanya dengan senang hati. "Setelah penyelidikan singkat, aku menemukan bahwa seperti yang diharapkan, barang-barang di dalamnya semuanya adalah harta atribut, tetapi tidak bersifat ofensif atau protektif. Kedua jenis harta atribut ini memiliki nilai yang sangat tinggi dan umumnya digunakan oleh para biksu. Dipromosikan ke Hedao, harta yang dapat ditinggalkan di kota naga tidak banyak gunanya." "Begitu banyak." Lu Ye sedikit terkejut. Dia telah mengajukan permintaan ini kepada Long Zun sebelum memasuki Zuyuan, tetapi jumlah harta yang dia inginkan saat itu tidak begitu banyak. Sekarang Long Zun meminta Zu Yin untuk mengirimkan 12 buah. Lu Ye bertanya-tanya apakah Long Zun telah mengambil semua harta dalam inventaris Long Cheng. "Aku tidak tahu. Tuan Naga hanya memintaku untuk memberikannya kepadamu." Zu Yin menggelengkan kepalanya. "Lagi pula, Tuan Naga mengatakan bahwa jika kamu menginginkan pecahan mutiara Hedao, kamu dapat menunggu beberapa hari untuk mendapatkannya. Sebenarnya, jika Lu Ye Zhen ingin menemukan pecahan mutiara Hedao, caranya sangat mudah. Dia hanya perlu berkeliaran di kehampaan, menemukan kota Hedao tingkat rendah, dan menghancurkan mutiara Hedao milik orang lain. Namun, dia bertanya-tanya apakah akan ada yang tersisa di Long Cheng, jadi dia menyebutkannya dengan santai. Melihatnya sekarang, jelas tidak ada pecahan mutiara Hedao yang tersisa di Long Cheng. Agaknya, pecahan mutiara Hedao itu sendiri tidak berguna. Tujuannya hanya untuk mengintegrasikannya ke dalam mutiara Hedao di kota Hedao, jadi pada dasarnya tidak ada yang akan mengambil pecahannya. Simpan saja, biasanya gunakan saja. Saat ini, klan Naga dan Phoenix sedang mempersiapkan serangan terhadap kota Hedao tingkat alam semesta tertentu di klan darah. Dengan asumsi bahwa lokasi lawan telah terdeteksi dengan jelas, tidak ada kemungkinan untuk kehilangan karena perhitungan yang disengaja dan perhitungan yang tidak disengaja. Itulah sebabnya Long Zun meminta Lu Ye untuk menunggu sebentar. Dalam keadaan normal, Blood Guilty pasti tidak akan melepaskan kota abadi. Namun kali ini dia sendiri yang memulai masalah. Jika suku Naga dan Phoenix benar-benar bergabung untuk menghancurkan kota tingkat alam semesta, dia tidak punya pilihan selain mengakuinya dengan hidung terjepit. Siapa yang membuatnya membuat masalah di Menara Waktu terlebih dahulu? Masalah ini terkait dengan wajah kota naga. Adalah hal yang wajar bagi kota naga untuk melawan. Hati Lu Ye tiba-tiba tergerak ketika mendengar ini, dan dia berpikir apakah dia harus pergi bersamanya. Ketika saatnya tiba, dia dapat memecahkan mutiara Hedao dan mengemasnya kembali. Namun setelah memikirkannya dengan saksama, saya menyerah. Kemampuan sihirnya saat ini hanya diketahui oleh beberapa orang di kota Yuanxi. Jika tebakannya benar, kemampuan ini bukanlah sesuatu yang dimilikinya, tetapi melibatkan rahasia. Lebih baik tidak terlalu terekspos di luar. Kota Yuanxi sudah menjadi kota tingkat Zhou, dan level berikutnya adalah 10 level teratas. Namun, jika ingin maju ke 10 teratas, itu bukan masalah mutiara Hedao, jadi tidak ada gunanya mengumpulkan lebih banyak. Dengan kata lain, sejauh menyangkut kota Hedao, kota Yuanxi pada dasarnya telah mencapai level tertingginya, dan pada dasarnya tidak ada harapan untuk menggantikan salah satu dari 10 kota teratas. Jika tidak, jika ada begitu banyak kota tingkat alam semesta di dunia ini, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, beberapa di antaranya akan mencapai 10 level teratas. Zu Yin tidak berhenti terlalu lama, menyerahkan barang-barang itu kepada Lu Ye dan pergi. Lu Ye mengeluarkan semua harta atribut, meletakkannya di depannya, dan kemudian mengaktifkan kekuatan pohon bakat untuk menelan misteri di dalamnya. Waktu berlalu, satu persatu, harta karun itu hancur dan berubah menjadi bubuk. Pada saat tertentu, ketika harta karun terakhir hancur, Lu Ye berdiri dan berjalan menuju dunia luar. Dia langsung menuju aula utama kota naga. Pertama, dia menemui tetua klan naga yang sedang duduk di sana dan melaporkannya. Kemudian dia mendatangi mutiara Hedao yang cemerlang dan meletakkan tangannya di depannya. Dia telah menerima hadiah dari penguasa naga sebelumnya, dan mulai sekarang dia dapat dengan bebas masuk dan keluar dari kota naga. Jika dihitung-hitung, sekarang dia memiliki 3 dari 10 kota Hedao utama yang dapat dia masuki dan keluar dengan bebas. Harus dikatakan bahwa dari sudut pandang ini saja. Melihat seluruh dunia spiritual, itu unik. Sisiran memasuki alam Hehe, dan tempat kemunculannya masih sangat ramai. Terjadi pertempuran hebat, dan banyak biksu yang tewas di dunia batin. Namun, kelompok ini seperti daun bawang, dan yang baru akan bermunculan setiap saat, tanpa henti. Lu Ye tidak punya tujuan lain datang ke Heheji kali ini. Tujuan utamanya adalah pergi ke medan pertempuran dan mendapatkan kembali harta atribut yang telah diberikannya kepada Gong Mao.
Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh untuk mengubah pohon bakat, dan setiap atribut berguna. Lu Ye jarang melihat Qin Feng, lalu memegang Bobo di tangannya dan mengobrol dengan Qin Feng sebentar. Perasaan Bobo masih begitu baik, lembut dan bersemangat. Ketika mengetahui bahwa Lu Ye telah dipromosikan menjadi Hedao, Qin Feng sangat senang untuknya. Itu karena Lu Ye telah memberinya bantuan besar sehingga dia memanggilnya saudara. Gelar semacam ini tidak dangkal. Qin Feng adalah orang yang menghargai kasih sayang dan kebenaran. Jika dia memanggil kata, saudara, dia akan benar-benar mengingatnya di dalam hatinya. Dia tidak punya banyak saudara, tetapi dia tidak punya banyak. Sekarang adik laki-laki Lu Ye telah dipromosikan ke Hedao, tentu saja dia senang. Sambil mengobrol, Gong mau mengirim harta karun itu. Setelah beberapa saat, Lu Ye mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Qin Feng menyerahkan sebuah cincin penyimpanan. Lu Ye mengambilnya dan melihatnya dan menemukan bahwa cincin itu penuh dengan ikan tao, mungkin jumlahnya jutaan. Sebelum Lu Ye bisa mengatakan apapun, Qin Feng memeluk bahunya dengan penuh kasih sayang, Xiao Ye, jangan menolak, aku tidak punya apa-apa lagi. Kakakmu Feng hanya punya benda ini. Aku tahu kamu mendapatkan banyak hal di medan perang terakhir kali, tetapi jika kamu dipromosikan ke Hedao, latihanmu akan menghabiskan lebih banyak di masa mendatang. Simpanlah untuk digunakan terlebih dahulu. Jika tidak cukup, datanglah padaku lagi. Jika kamu ingin menolak, maka kita saudara tidak akan punya apa-apa. Dia sudah mengatakannya, apalagi yang bisa dikatakan Lu Ye, jadi dia hanya bisa menerimanya. Setelah mengatakan itu, dia memang mendapatkan banyak hal di medan perang terakhir kali, tetapi dia juga menghabiskan banyak uang. Sebelum dipromosikan ke Hedao, setelah semua pertempuran, yang mana yang tidak menghabiskan lebih dari 10 atau 200 ribu Dao Power. Terutama ketika Yuan Shi meminjam kekuatan, cadangan Dao Power mengalir keluar seperti banjir. Sekarang dia mempraktikkan teknik rahasia dunia kecil dan mengukir tanda Dao di dunia bunga kecil, konsumsinya bahkan lebih mengerikan. Hanya satu level menghabiskan lebih dari 1 juta kekuatan daunnya. Jika itu adalah Hedao normal, saya tidak tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkan hanya untuk mengumpulkannya. Sebaliknya, ia mengukir tanda Tao di tubuhnya sendiri, yang tidak menghabiskan banyak. Itulah satu-satunya tempat di mana ia dapat dibandingkan dengan biksu normal. Sayang sekali itu terlalu sulit. 120 tahun penuh, hasil dari 50 tanda Dao. Kembali ke istana besar, Lu Ye awalnya berencana untuk kembali langsung ke kota naga. Sejauh yang dia tahu, aksi klan naga dan Phoenix terhadap kota abadi klan vampir telah dimulai, dan kali ini klan Feng secara pribadi memimpin tim, menggunakan kekuatan Tai Chu Wutong untuk langsung membuka jalur serangga ke sekitar kota abadi. Jadi saya khawatir tidak akan butuh waktu lama untuk mendapatkan hasilnya. Tetapi tepat ketika Lu Ye hendak melakukan ini, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melirik pisau Panshan di pinggangnya, saya tidak ada urusan. Apakah Anda ingin berbicara dengan senior Sang? Ya, dia setuju dengan tegas. Sejak mengikuti pemimpin militer Lu Ye, dia hanya bertemu dengan satu anggota klan yang sama, Sang, jadi dia sangat menyayanginya. Kalau begitu, ayo pergi. Lu Ye mengangguk. Binatang buas itu segera mengerahkan kekuatannya. Kewenangan untuk masuk dan keluar kota Yifu bukan milik Lu Ye, tetapi diberikan oleh Sang kepada Lu. Oleh karena itu, jika ingin memasuki kota Yifu, Anda harus mengandalkan Lu Ye. Bidang penglihatan berubah, dan ketika Lu Ye muncul lagi, ia mendapati bahwa ia telah tiba di kota kecil yang bobrok. Kota kecil ini lebih bobrok daripada saat pertama kali melihatnya. Di seluruh kota, hanya singgasananya yang masih utuh, selain itu, semuanya berantakan. Dalam pertempuran di papan catur langit berbintang, Bakiyu dikalahkan oleh satu orang. Meskipun ia mendapat restu dari kota Hedao, lawan-lawannya semuanya adalah 10 penguasa kota teratas, dan mereka datang dengan niat untuk membunuhnya. Meskipun Bakiyu berhasil memukul mundur musuh yang menyerbu dalam pertempuran itu, ia juga terluka parah. Jika Basia tidak datang untuk membantunya pada saat-saat terakhir, ia mungkin tidak akan dapat melarikan diri tanpa cedera. Tidak ada satupun dari 10 penguasa kota teratas yang mudah diajak main-main. Di singgasana, seorang tokoh heroik duduk tegak, mungkin sedang memulihkan diri dari luka-lukanya. Baru ketika Lu Ye muncul, ia perlahan membuka matanya dan menatapnya. Saya telah bertemu dengan penguasa kota. Lu Ye memberi hormat. Bakiyu tidak menanggapi dan menutup matanya dengan acuh tak acuh. Lu Ye berbalik lagi dan memberi hormat ke arah lain, manusia Lu Ye, saya telah bertemu senior Basia. Di kota ini, selain Bakiyu, ada sumber vitalitas lain. Tepat di bawah kota, Lu Ye hanya melirik dengan pikirannya dan tahu bahwa Basia telah mengungkapkan wujud aslinya dan telah membawa kota Yifu di punggungnya. Di arah itu, kepala besar perlahan berbalik, menatap Lu Ye dalam-dalam, mengangguk sedikit, dan perlahan berbalik lagi. Lu Ye awalnya berencana untuk berbicara beberapa kata lagi dengan Basia. Bagaimanapun, ini adalah leluhur Fu Wei. Tanpa diduga, senior ini sama seperti Basia, dengan temperamen yang acuh tak acuh, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Berbalik dan melihat sekeliling, aku menemukan bahwa lingkungan sekitar sangat aneh, dan aku tidak tahu di mana tempat ini. Bakiyu saat ini terluka. Meskipun dia dilindungi oleh bawahannya, dia masih perlu menemukan tempat yang tenang untuk menyembuhkan lukanya dan menghindari dimata-matai oleh musuh yang kuat. Dia melangkah maju dan naik takhta, melepaskan pisau Panshan dan meletakkannya di sebelah Sang. Lu Ye berdiri di samping dengan tenang, menunggu dalam diam. Dalam benakku, aku tidak bisa tidak mengingat adegan yang kulihat dalam rangkaian waktu yang panjang. Apakah sesuatu seperti itu benar-benar akan terjadi suatu hari nanti di masa depan? Sayang sekali dia tidak bisa berbicara dengan siapapun tentang hal semacam ini.
Seluruh kota Yifu damai. Bakyu sedang menyembuhkan lukanya. Lu Ye berdiri dengan tenang. Bahkan Basia pun terdiam. Hanya Sang dan Qiu yang tampaknya berkomunikasi. Sampai suatu saat, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari telinga Lu Ye, "Nak, apakah kamu punya anggur?" Bab 2717 Roh Mutiara Hedao. Lu Ye terkejut, lalu berkata, "Iya." Dia cepat-cepat melangkah maju dan mengobrak-abrik dunia bunga kecil. Ketika dia berlatih teknik rahasia dunia kecil terakhir kali, dia mengeluarkan semua benda di dunia bunga kecil, lalu mengembalikannya lagi. Teknik rahasia dunia dalam sekarang telah mencapai tingkat kesempurnaan pertama, dan tidak ada risiko runtuh. Itu akan tetap ada di masa depan. Dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan. Dia mengeluarkan sebuah toples dan menyerahkannya kepada Bakyu. Bakyu hanya menatapnya dengan acuh tak acuh dan mencibir. Lu Ye bingung dengannya. Dia tidak tahu apa maksud ejekan itu. Namun dia segera mengetahuinya, karena Bakyu mengangkat tangannya dan meraih toples anggur, merobek segel anggur, mengangkat kepalanya dan meminum semua anggur di toples, lalu membuang toples itu dan mengulurkan tangannya kepadanya. Sebuah tangan. Ini karena aku tidak ingin minum cukup. Lu Ye dengan cepat menyerahkan altar lainnya. Tidak hanya itu, dia juga mengeluarkan bunga-bunga dari dunia bunga dan meletakkannya di depannya untuk digunakan. Lu Ye sendiri tidak punya kebiasaan mengumpulkan anggur, tetapi dia telah membunuh begitu banyak musuh di sepanjang jalan, dan piala-pialanya berisi berbagai macam barang. Cadangan anggur di dunia bunga kecil tidak hanya 10.000, tetapi juga 8.000. Saat Lu Ye sedang sibuk, Bakyu tiba-tiba mengambil kendi anggur dan memberi isyarat kepadanya. Orang terkuat di dunia itu jelas merasa bahwa minum sendirian tidaklah menarik. Lu Ye merenung sejenak, lalu mengambil kendi anggur, merobek segelnya, dan meminumnya. Ini tidak diragukan lagi merupakan sesi minum yang sangat aneh. Tidak ada komunikasi verbal antara kedua belah pihak, hanya gerakan sederhana dan mekanis. Selain itu, meskipun kedua belah pihak rukun, tidak ada yang menggunakan kekerasan untuk mengukur mabuknya. Bakyu sangat sombong sehingga dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, dan sebagai junior, Lu Ye akan lebih kesulitan melakukannya, karena jika dia melakukannya, itu akan tidak menghormati Bakyu. Sekendi anggur habis, dan Lu Ye dibawa keluar dari dunia bunga berulang kali. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, sekarang setelah dia menjadi seorang Taois, dia perlahan-lahan tidak dapat menahannya lagi. Asal-usul minuman ini rumit dan sulit dibedakan antara yang baik dan yang buruk, tetapi tanpa kecuali, semuanya sangat kuat. Pada akhir minuman, Lu Ye benar-benar kehilangan kesadaran. Ini sungguh konyol. Ketika dia bangun lagi, dia merasakan sakit kepala yang hebat dan tenggorokan yang terbakar. Dia berbaring di tempat tidur dupa, dengan aroma yang familiar menempel di ujung hidungnya. Bangun, sebuah suara yang agak familiar datang, Lu Ye melihat ke sana, penglihatannya yang kabur perlahan menjadi jelas, dan wajah Su Yun terpantul di matanya. Dia tampak penasaran dan jenaka, "Kakak ipar, dengan siapa kamu minum? Bagaimana kamu bisa minum seperti ini?" Pikiran Lu Ye kosong sesaat. Setelah memikirkannya sejenak, dia ingat bahwa dia jelas pernah minum dengan Bakyu di kota Yifu sebelumnya. Bagaimana dia bisa ada di sini dalam sekejap mata? Dia tidak asing dengan tempat tidur ini. Itu adalah tempat tidur Su Yan. Pada saat ini, Su Yan sedang duduk di samping, menatapnya dengan khawatir, apakah terjadi sesuatu. Lu Ye berdiri perlahan, mengerutkan kening dan mengaktifkan kekuatan pohon bakat. Dalam sekejap, semua ketidaknyamanan menghilang dan pikirannya jernih. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya pergi mengunjungi seorang senior." Saat dia berbicara, dia melihat penyimpanan di Xiao Huaji dan terkejut. Bahkan tidak ada sebotol anggur pun yang tersisa di Xiao Huaji. Sesi minum itu telah menghabiskan semua cadangan anggurnya. Jangan minum seperti ini lain kali. Su Yan merasa sangat tertekan. Dia samar-samar bisa merasakan ada sesuatu di hati Lu Ye, dan itu adalah hal yang sangat menyedihkan. Ini kemungkinan besar terkait dengan pecahan waktu dan ruang yang dilihatnya di sungai waktu yang panjang sebelumnya. Lu Ye mengangguk, tidak mungkin. Artinya, dia akan sama sekali tidak berdaya di depan Bakyu, karena bahkan jika dia berjaga-jaga, itu akan sia-sia. Dalam situasi lain, dia tidak akan bisa membuat dirinya begitu malu. Setelah beberapa saat, Lu Ye kembali ke kediamannya. Bagaimana aku bisa kembali? Lu Ye bertanya. Tidak ada gunanya bertanya kepada Su Yan dan yang lainnya tentang masalah ini. Mereka hanya bisa bertanya kepada Xiu. Kuncinya adalah dia sama sekali tidak mengingat masalah ini. Dia menjawab, kamu kembali sendiri. Lu Ye juga memikirkannya. Kewenangan untuk masuk dan keluar dari kota naga adalah miliknya sendiri. Kecuali dia kembali, tidak ada cara baginya untuk membawanya ke kota naga. Hal yang sama berlaku untuk Bakyu. Aku tidak mengatakan apapun yang seharusnya tidak kukatakan, kan? Lu Ye sedikit khawatir. Dia belum pernah mabuk sebelumnya, dan dia tidak tahu seperti apa perilakunya setelah mabuk. Namun, dia mendengar bahwa setiap orang berperilaku berbeda saat mabuk. Ada yang suka menjadi gila, ada yang suka berbicara omong kosong, dan ada yang berbaring diam, berharap dia adalah yang terakhir. Tidak, kamu dan Bakyu tidak pernah bertukar kata dari awal hingga akhir. Hanya ketika dia menjatuhkanmu, Bakyu tertawa 3 kali, seolah-olah dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Petik 2. Itu bagus. Lu Ye menghela napas, selama dia tidak mengatakan omong kosong. Dia benar-benar takut mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan. Peringatan Long Zun sebelumnya masih terngiang di telinganya, dan dia tidak berani ceroboh. Namun, apa yang membuat Bakyu begitu bangga setelah menjatuhkan dirinya sendiri? Dia tampak tidak terlalu bangga telah mengalahkan 10 penguasa kota teratas dengan 1 musuh.
Dibandingkan dengan 10 penguasa kota teratas yang terkenal di dunia batin, dia hanyalah orang yang tidak dikenal. Orang paling berkuasa di dunia ini sungguh menarik. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lu Ye merasa seolah-olah dia telah kalah dalam permainan. Kemudian dia menoleh dan melihat ke samping. Ada sebuah bungkusan kecil di sana, dan bau pecahan manik Hedao jelas memenuhi bungkusan itu. Perang antara klan naga dan Phoenix melawan kota abadi dari klan darah serangga telah berakhir. Penguasa Phoenix secara pribadi memimpin tim dan bahkan meminjam kekuatan Tai Chu Utong. Di bawah senjata ilahi yang turun dari langit, kota abadi tidak mampu menahannya. Setelah pertempuran pertama, kota Hedao hancur, banyak biksu di kota itu menderita banyak korban, dan mutiara Hedao juga hancur. Pecahan-pecahan ini adalah bagian dari rampasan perang. Tentu saja, ada lebih banyak pecahan, tetapi Lu Ye hanya membutuhkan sebanyak ini saat itu. Penguasa Phoenix meminta seseorang untuk menyerahkannya, dan bahkan ada beberapa lagi. Bagi seluruh dunia latihan, pecahan mutiara Hedao hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk diintegrasikan ke dalam mutiara Hedao guna memperkuat fondasi kota Hedao tertentu. Sangat sedikit orang yang akan membawa benda ini bersama mereka. Karena benda ini tidak dapat disimpan di tempat penyimpanan manapun, dan baunya sangat kentara, jika Anda membawanya, Anda akan mengalami banyak ketidaknyamanan dalam gerakan Anda. Namun bagi Lu Ye, pecahan mutiara Hedao memiliki tujuan lain, untuk melatih keterampilan rahasia dunia kecil. Dia sebenarnya tidak mengerti alasannya, tetapi latihan teknik rahasia dunia kecil memang membutuhkan penggunaan pecahan-pecahan ini. Teknik rahasia ini berasal dari nenek moyang naga dan Phoenix. Pihak lain pasti telah membuat deduksi terperinci saat membuat rangkaian teknik rahasia ini. Dengan kata lain, pecahan mutiara Hedao adalah alat peraga latihan yang harus dimiliki. Bahkan jika banyak pecahan ini disatukan saat ini, tidak ada tanda-tanda integrasi karena tidak memiliki titik sumber. Mutiara Hedao di kota Hedao adalah titik sumber, sehingga pecahan-pecahan tersebut dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalamnya. Lu Ye mengeluarkan sebuah pecahan dari bungkusan itu, melihatnya sebentar, dan segera mengaktifkan kekuatan pohon bakat. Sejak memasuki dunia batin, dia telah memecahkan banyak manik-manik Hedao di kota Hedao, dan jumlah pecahan yang diperolehnya tidak terhitung, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan kekuatan pohon bakat untuk memurnikannya. Karena benda ini sendiri tidak berguna dalam meningkatkan kekuatan para biksu. Tidak seperti ikan tao, yang dapat mengisi kembali cadangan kekuatan para biksu tidak dapat memurnikannya. Lu Ye sudah menduga sebelumnya dan tentu saja tidak akan memikirkan hal ini. Namun, pada saat ini, di bawah kekuatan pohon bakat, akar yang tak terlihat menembus ke dalam pecahan, dan orang dapat dengan jelas merasakan bahwa ada sesuatu yang ditelan oleh pohon bakat dari pecahan tersebut. Selain itu, aura jurang yang menyerbu pecahan tersebut disempurnakan. Warna pecahan tersebut menjadi gelap dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Benda tak bernama itu ditelan dan memasuki tubuh Lu Ye. Dia segera menenangkan diri dan mengarahkan pikirannya, dan segera merasakan hawa dingin mengalir melalui tubuhnya. Di bawah bimbingannya, benda tak bernama ini dengan lancar mengalir ke dunia bunga kecil dan berkumpul kembali di pusat dunia bunga kecil. Pecahan mutiara Hedao tidak dapat langsung dimasukkan ke alam bunga kecil, karena secara tegas, alam bunga kecil adalah sebuah ruang, tetapi tidak akan menjadi masalah untuk mengembun kembali setelah ditelan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pecahan mutiara Hedao di tangan Lu Ye menghilang tanpa jejak. Sebaliknya, sebuah bola kecil muncul di tengah dunia bunga. Itu tidak diragukan lagi adalah manik-manik Hedao. Namun, manik-manik Hedao ini ukurannya terlalu kecil, hampir sebesar sebutir beras, dan bukan dari kualitas tertinggi. Bagaimanapun, manik-manik ini hanya dipadatkan dari satu fragmen. Ini dapat dikatakan sebagai manik-manik Hedao terkecil di dunia. Hampir pada saat manik-manik Hedao kecil terbentuk, Lu Ye dengan jelas merasakan bahwa sesuatu di tubuhnya tampaknya telah menyapu ke dunia bunga kecil dan bergabung ke dalam manik-manik Hedao kecil. Dia terkejut, dan dengan cepat melihat ke dalam untuk menyelidiki, dan melihat bahwa mutiara Hedao kecil itu benar-benar mekar dengan cahaya yang menyilaukan yang bahkan lebih menyilaukan daripada mutiara Hedao kota naga saat ini, seterang matahari besar yang meledak. Anda harus tahu bahwa kecerahan mutiara Hedao berhubungan langsung dengan kualitasnya. Kota Yuanxi telah datang dari awal dan telah datang selangkah demi selangkah. Lu Ye telah menyaksikannya dengan matanya sendiri. Saat ini, kota Yuanxi berada di level Zhou, dan di level alam semesta juga telah berkembang jauh, tetapi masih tak tertandingi dengan 10 mutiara Hedao teratas seperti kota naga. Namun, pada saat ini, cahaya mutiara Hedao yang tidak memenuhi syarat di alam bunga kecilnya sebenarnya lebih terang daripada yang ada di Longcheng. Situasinya jelas berbeda. Cahaya itu hanya bertahan sesaat, dan segera menghilang dan kembali normal. Ini adalah, Lu Ye perlahan-lahan tersadar. Setelah berkonsentrasi sejenak, tubuh jiwanya terungkap di dunia bunga kecil. Berdiri di depan Hedauzu kecil, Lu Ye memanggil dengan ragu-ragu, "Senior." Tidak ada jawaban. Namun, hanya dalam waktu 2 tarikan napas, sebuah suara tua terdengar di telinga Lu Ye, "Sepertinya kau sudah menebaknya." Lu Ye mengangkat alisnya, "Itu benar-benar kau." Ia pernah mendengar suara tua ini sebelumnya. Saat itu, ia pertama kali memasuki alam Hehe dan hendak pergi. Saat itu, ia tiba-tiba memasuki dunia seputih salju dan mendengar suara ini. Sejak saat itu, ia memiliki kemampuan ajaib untuk memecahkan mutiara Hedao dan mengumpulkan semua pecahannya. Ia selalu merasa bahwa kemampuan ini bukan miliknya, tetapi disebabkan oleh cahaya yang memasuki tubuhnya. Itu pastilah roh mutiara Hedao. Bab 2718 perasaan menjadi semakin jelas. Selain roh mutiara Hedao, apalagi yang bisa mengendalikan semua pecahan mutiara Hedao di dunia ini?
Mutiara Hedao yang utuh adalah harta karun, dan dikabarkan sebagai harta karun pertama di alam semesta. Namun, harta karun ini pecah karena suatu alasan dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di seluruh alam semesta. Namun, ruang di dalamnya telah dilestarikan, dan sekarang menjadi alam hehe yang ramai, salah satu dari sedikit tanah murni di alam semesta. Banyak harta karun telah melahirkan kebijaksanaan spiritual mereka sendiri, beberapa di antaranya jelas dan beberapa di antaranya tidak jelas. Sama seperti roda bulan asli, kebijaksanaan spiritualnya tidak berbeda dengan orang biasa. Sebagai harta karun paling berharga di alam semesta, tidak mengherankan jika Mutiara Hedao melahirkan kebijaksanaan spiritualnya sendiri. Yang membuat Lu Ye merasa aneh adalah apa yang dikatakan roh Mutiara Hedao kepadanya di awal. Dia selalu ingin bertanya, tetapi sayangnya dia tidak punya kesempatan sampai sekarang. Senior, apa maksudmu dengan apa yang kamu katakan kepadaku saat itu? Meskipun waktu telah lama berlalu, Lu Ye masih ingat bahwa sebelum roh Mutiara Hedao memasuki tubuhnya, dia berkata bahwa dia telah menunggunya untuk waktu yang sangat lama. Setelah hening sejenak, roh Mutiara Hedao berbicara, kita tidak punya banyak waktu. Aku akan membuat cerita panjang menjadi singkat. Dahulu kala ada seorang biksu yang kuat yang menanamkan batasan di tubuhku sebelum aku membuka kebijaksanaan spiritualku. Mengenai batasan macam apa aku ini? Aku tidak perlu menjelaskannya, tetapi sederhananya, itu adalah cara untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Di bawah bimbingannya, aku menghancurkan diriku sendiri pada suatu titik waktu, dan roh senjata itu melarikan diri ke dunia kesatuan, tertidur dan menunggu. Petik 2. Aku tidak tahu apa yang aku tunggu. Baru setelah kedatanganmu aku melihat jawabannya, jadi aku memilih untuk tinggal bersamamu. Dan tindakanmu hari ini menegaskan hal ini kepadaku. Jika tebakanku benar, metode latihanmu juga seharusnya ditinggalkan oleh biksu yang kuat itu, kan? Yang kutunggu adalah kedatanganmu. Kata-kata sederhana Hedaozu mengejutkan hati Lu Ye. Dia pernah mendengar orang mengatakan di masa lalu bahwa Mutiara Hedao, harta yang paling berharga, hancur berkeping-keping karena perjuangan seorang pria yang kuat, tetapi sekarang dia tahu bahwa itu tidak benar. Mutiara Hedao hancur dengan sendirinya, dan ini adalah caranya sendiri untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Yang lebih mengejutkannya adalah biksu kuat yang disebutkan oleh roh senjata ini. Jika aku tidak salah, mereka pasti adalah leluhur naga dan phoenix. Aku punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan. Lu Ye menenangkan pikirannya yang mengganggu dan berbicara dengan cepat. Roh Mutiara Hedao berbicara dengan tergesa-gesa, dan ia hanya berkata bahwa waktunya tidak banyak, seolah-olah ia sedang mengkhawatirkan sesuatu. Kau ingin tahu mengapa aku ingin menghancurkan diriku sendiri, dan kau juga ingin tahu apa yang kutakutkan. Kata roh Mutiara Hedao. Ya, seperti yang seharusnya kau duga, kekuatan korosif dari kemauan ada di mana-mana. Belum lagi kalian para biksu, bahkan harta karun seperti kami tidak dapat menghindarinya. Jika aku tidak menghancurkan diriku sendiri, cepat atau lambat aku akan diperbudak, jadi kukatakan ini adalah cara untuk menyelamatkan diriku sendiri. Titik. Itu adalah hal yang sama yang kutakuti, jadi aku bersembunyi di duniaku sendiri. Lu Ye mengerutkan kening dan berkata, jadi, senior itu dulunya dekat denganku tetapi tidak pernah berkomunikasi denganku. Apakah ini juga alasannya? Ya, roh Mutiara Hedao menjawab, aku telah dicari, jadi meskipun aku dekat denganmu, aku tidak berani bangun sesuka hati. Aku tidak menyadari perubahan di sini sampai sekarang. Ini adalah dunia kecil, aku tidak tahu. Kemampuan aneh macam apa yang kau miliki yang mencegah napas Xing Yuan menembus, tetapi ini tidak diragukan lagi adalah tanah yang murni. Awalnya, ia memilih Lu Ye karena menyadari bahwa Lu Ye adalah orang yang sangat bersih. Tidak seperti biksu lain yang masuk dan keluar dari alam hehe, mereka semua memiliki jejak erosi di tubuh mereka. Dan tiba, sekarang di tanah suci yang aneh ini, ia memiliki kesempatan untuk berkomunikasi sebentar dengan Lu Ye. Nak, cepat atau lambat kau akan menjadi sasaran. Sebelum itu, perkuat dirimu sesegera mungkin. Roh Mutiara Hedao memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Suasana hati Lu Ye merosot. Sebenarnya, ia telah menyadari masalah ini sejak lama. Bagaimanapun, ia adalah orang yang berbeda di antara kelompok biksu. Ia memiliki pohon bakat dan tidak terpengaruh oleh aura jurang bintang. Ia tidak memiliki kekhawatiran saat ini karena kemauannya bodoh dan bahkan memberkatinya di bawah pengoperasian aturan tertentu. Tetapi jika suatu hari kemauan itu berubah, maka aku tidak akan bisa melarikan diri lagi. Jangankan berkat apapun, aku takut aku akan mendapat masalah di seluruh alam semesta. Selain itu, kumpulkan pecahan-pecahanku sebanyak mungkin. Jika suatu hari kau dapat menata ulang tubuhku, bahkan jika kemauan dan kebijaksanaan lahir, kau akan memiliki modal untuk bersaing dengannya. Aku akan terus tidur di sini, menunggu hari itu tiba. Tanda seru petik 2. Fungsi Mutiara Hedao, harta yang sangat berharga, adalah untuk memobilisasi kekuatan Tao yang bebas, sehingga para penguasa kota Hedao dapat menikmati peningkatan kekuatan. Jika Mutiara Hedao berhasil ditata ulang suatu hari nanti, maka semua kekuatan Dao di alam semesta akan digunakan oleh Lu Ye. Pada saat itu, bahkan kemauan itu tidak akan lagi dapat memengaruhi kinerja kekuatan Lu Ye. Seberapa sulitkah menyusun kembali Mutiara Dao gabungan dan mereproduksi kekuatan tertinggi harta karun ini? Saat ini, banyak pecahan tersebar di setiap sudut alam semesta, dan kota-kota Hedao yang tak terhitung jumlahnya berdiri di hutan. Jika tidak ada yang lain, hanya 10 teratas yang merupakan gunung yang tidak dapat diatasi. Siapa yang dapat memiliki kemampuan untuk menyusun kembali Daosu? Roh Mutiara Hedao berhenti merespons setelah mengucapkan kata-kata itu, dan tidak diragukan lagi telah tertidur lelap. Bahkan jika ini adalah dunia kecil Lu Ye, tanah yang murni, ia tidak berani untuk tetap terjaga untuk waktu yang lama, hanya karena takut untuk merasakannya.
Dan kemudian mengikuti petunjuknya. Setelah beberapa saat, pikiran Lu Ye surut. Aku mengerutkan kening dan merasakannya, merasa sedikit kesal tanpa alasan. Sejak dia keluar dari menara waktu, dia memiliki perasaan aneh. Tampaknya ada kekuatan yang membimbingnya ke lokasi tertentu. Awalnya dia tidak terlalu memperhatikannya, tetapi selama beberapa hari terakhir, perasaan itu tampaknya semakin jelas. Dia punya beberapa tebakan. Abaikan saja. Dia terus mengaktifkan kekuatan pohon bakat dan menelan pecahan manik-manik pemurnian. Kali ini, dia tidak memurnikannya satu persatu, tetapi menyebarkan bungkusan itu langsung di depannya. Kekuatan pohon bakat mengaktifkan akarnya. Terjun ke semua puing-puing. Terlihat dengan mata telanjang, manik-manik hedao di alam Xiaohua seperti kacang yang telah menyerap air, perlahan-lahan mengembang. Setelah dia memurnikan semua pecahan, mutiara hedao di alam Xiaohua telah menjadi seukuran mata naga. Kilaunya tidak cerah, seperti sepotong batu giok. Dalam hal tingkat, ini adalah manik-manik hedao tingkat kuning, yang merupakan tingkat terendah. Jika diambil dan ditempatkan di kota hedao tertentu, maka kota hedao ini akan menjadi kota hedao tingkat kuning. Melihat seluruh dunia batin, tidak banyak kota hedao tingkat kuning, karena sangat mudah untuk meningkatkan manik-manik hedao tingkat ini, dan para biksu yang berambisi membangun kota-kota hedao dianggap memiliki beberapa kemampuan, jadi wajar saja jika hal itu tidak mungkin. Karena terbatas pada tingkat kuning, jumlah kota hedao terbesar di dunia batin seharusnya berada di bawah tingkat Huang dan di atas tingkat bumi. Bab 2719 Tingkat Kesempurnaan Kedua. Melihat mutiara hedao tingkat kuning ini, suasana hati Lu Ye yang mudah tersinggung membaik banyak. Segala sesuatu di dunia ini begitu menakjubkan. Dia menemani Yuanxi untuk membangun kota Yuanxi, dan mutiara hedao di kota itu berasal dari ketiadaan, sampai ke tingkat kosmik hari ini. Hari ini, saya harus mengulanginya lagi. Hanya saja mutiara hedaonya tidak digunakan untuk membangun kota hedao, tetapi untuk melatih keterampilan rahasia dunia kecil. Sebelumnya, teknik rahasia ini telah mencapai tingkat kesempurnaan pertama, yang telah memberinya 100 peningkatan dalam kekuatan dasar, tetapi juga telah mencapai kemacetan. Jika Anda ingin berlatih tingkat kedua, mutiara hedao tingkat kuning di depan Anda adalah hal yang paling penting. Lu Yejing berkonsentrasi mempelajari rahasia teknik rahasia kedua lagi. Tidak lama kemudian dia mulai berlatih. Di lubang roh sumber, kekuatan benih taur ruang diaktifkan, dan di pohon bakat, kekuatan urutan waktu dalam buah waktu meresap, menggunakan tubuh manusianya untuk mendamaikan yin dan yang. Kekuatan yang luar biasa memenuhi dunia bunga kecil, dan kekuatan waktu dan ruang mengalir di dunia kecil ini. Seperti sungai yang tak terlihat, seperti sungai waktu yang panjang yang telah berkurang berkali-kali, mengalir melaluinya. Pada saat ini, aliran waktu di seluruh dunia berubah secara dramatis. Seiring berjalannya waktu, dunia bunga kecil perlahan-lahan meluas. Peningkatan ukuran ini telah membawa beban yang sangat besar ke seluruh dunia. Jika Lu Ye melakukan ini setelah tingkat kesempurnaan pertama, alasan yang paling mungkin adalah bahwa dunia bunga kecil sedang meluas. Jika runtuh, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Namun, sekarang ada manik hedao tingkat kuning di dunia bunga kecil, dan dalam proses Lu Ye memurnikan dan menelannya dengan bantuan pohon bakat, manik hedao tingkat kuning ini telah terintegrasi dengan seluruh dunia bunga kecil. Tekanan perluasan dunia dibawa pada mutiara hedao ini, yang mencegah runtuhnya dunia bunga kecil. Meskipun Lu Ye sedang berlatih teknik rahasia kedua saat ini, dia juga menggunakan sebagian pikirannya untuk mengamati perubahan di dunia bunga kecil. Melihat pertumbuhan dunia bunga kecil, dia tidak bisa menahan perasaan aneh. Dia tidak tahu bagaimana dunia lain lahir, tetapi teknik rahasia yang dia praktikkan sekarang tidak diragukan lagi memberinya perasaan melihat asal-usul dunia. Banyak wawasan luar biasa sering muncul di hati saya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi Lu Ye tiba-tiba menyadari sedikit tekanan pada mutiara hedao tingkat kuning, dan kemudian dia berhenti. Seiring dunia terus berkembang, tekanan pada mutiara hedao ini akan menjadi semakin besar. Tidak diragukan lagi bahwa mutiara hedao ini telah mencapai batasnya sekarang. Jika terus digunakan dengan paksa, hasilnya pasti akan buruk. Dapat dikatakan bahwa ukuran dunia bunga kecil saat ini telah mencapai batasnya, kecuali jika kualitas mutiara hedao ditingkatkan lebih lanjut. Namun, masalah ini tidak mendesak. Praktik metode rahasia dunia kecil itu seperti membangun rumah. Ia dibangun lapis demi lapis. Perlu diperhatikan tingkat peningkatan mutiara hedao ke kualitas apa. Meskipun ia dapat menyerang kota-kota hedao lainnya dan meningkatkan mutiara hedao ke tingkat Suan, tidak ada artinya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Pada saat ini, ukuran dunia bunga kecil telah meningkat. Di bawah pengamatan Lu Ye, seluruh dunia beberapa kali lebih besar dari sebelumnya, tetapi bagaimana dengan itu? Hanya saja ruang penyimpanannya telah menjadi lebih besar, dan itu tidak memberinya sedikit peningkatan kekuatan. Ia juga perlu membangun lebih banyak pilar dunia dan kemudian mengukir tanda Dao. Hanya dengan cara ini kekuatannya dapat ditingkatkan. Dalam praktik seni rahasia ini, perluasan dunia dan pembangunan pilar-pilar dunia semuanya merupakan persiapan awal, dan ukiran akhir tanda Tao merupakan hasil akhirnya. Sekarang perluasan dunia bunga kecil telah selesai, langkah selanjutnya adalah membangun pilar dunia. Dia telah melakukan ini belum lama ini dan memiliki banyak pengalaman. Tidak akan sulit untuk memulainya sekarang, hanya perlu waktu. Dan Lu Ye memiliki firasat samar bahwa efisiensinya dalam membangun pilar dunia kali ini pasti jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Fakta telah membuktikan bahwa memang demikian. Pembangunan setiap pilar dunia sebelumnya membutuhkan waktu setidaknya setengah bulan. Namun kali ini, hanya butuh beberapa hari untuk membangun pilar dunia pertama. Alasan utamanya adalah karena dia memiliki kendali yang lebih kuat atas kekuatan urutan waktu.
Dia memperoleh banyak hal dari mengamati urutan waktu yang panjang hanya dalam beberapa tarikan napas. Menyaksikan perubahan di dunia bunga kecil selama bertahun-tahun juga telah memberinya inspirasi yang sering. Jika 3 tahun berlatih dengan Zhu Yin di menara waktu memungkinkannya untuk memulai perjalanan waktu, maka sekarang dia berdiri di dalam pintu dan telah melangkah maju. Mungkin tidak banyak, tetapi bagian dalam dan luar pintu adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Pilar-pilar dunia secara bertahap dibangun dengan sukses, dan dunia bunga kecil secara bertahap tidak dapat ditembus. Baru setelah Lu Ye membangun total 27 pilar dunia, dia berhenti. Tingkat kedua dari teknik rahasia dunia kecil, 27 pilar dunia adalah batasnya. Semua persiapan awal telah selesai, dan sekarang saatnya untuk menuai hasilnya. Lu Ye telah siap secara mental, dan dia tidak dapat menahan perasaan sedikit gembira saat ini. Setelah seorang biksu memiliki tubuh Tao, terlalu sulit untuk meningkatkan kekuatannya. Terlalu sulit untuk mengukir tanda Tao pada tubuh Tao-nya sendiri. Sebaliknya, dia memiliki seperangkat metode latihan lain yang berbeda dari sistem latihan saat ini. Lebih mudah untuk ditingkatkan. Konsumsi saja lebih banyak. Namun, ini bukan masalah. Selama dia dapat memperkuat kekuatannya sendiri, Lu Ye bersedia membayar berapapun yang dia lakukan. Teknik rahasia tingkat pertama meningkatkan kekuatan dasarnya hingga 100 tingkat. Seberapa banyak tingkat kedua ini dapat ditingkatkan? Lu Ye pertama-tama memeriksa cadangan daya dao di pohon bakatnya dan menemukan bahwa tidak banyak yang tersisa, jadi dia hanya mengeluarkan sejumlah besar ikan dao untuk mengisinya kembali. Baru kemudian kami mulai merekam jejaknya. Sama seperti sebelumnya, sejumlah besar daya dao dikonsumsi, dan tanda dao tercetak ke dunia. Perasaan bisa merasakan dengan jelas bahwa kekuatannya sendiri semakin kuat sedikit demi sedikit sangatlah luar biasa, dan Lu Ye dengan cepat tenggelam di dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Selama periode ini, cadangan daya pohon bakat diisi ulang 2 kali, dan setiap kali diisi ulang hingga batasnya. Baru pada saat tertentu ketika Lu Ye menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mengukir tanda lagi, dia tiba-tiba menyadari bahwa latihan tingkat kedua dalam teknik rahasia dunia kecil telah selesai. Dia segera memeriksa jumlah tanda dao di dunia kecil. Pikiran spiritualnya tersapu, dan alisnya tiba-tiba terangkat. Seperti yang diharapkan, saat ini ada 300 tanda dao di dunia kecil. Sebelum berlatih tingkat kedua, tanda dao dunia kecil adalah 100. Dengan kata lain, tingkat kedua memberinya 200 manfaat kekuatan. Sekarang, dia memiliki lebih dari 1.600 tingkat kekuatan dasar. Dengan semua kekuatannya, dia akan meningkatkannya hingga 60% lagi, yang merupakan ledakan lebih dari 2.600 tingkat kekuatan. Dibandingkan dengan He Dao yang baru dipromosikannya. Saat ini, kekuatannya meningkat 500 kali lipat. Sudah berapa lama, seperti dia, sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan He Dao dengan tubuh Tao. Ketika ranah kultivasi Lu Ye benar-benar diperhitungkan, dia sebenarnya hanyalah seorang Taois tingkat rendah. Di antara orang-orang kuat dengan tubuh Tao itu, siapa yang bukan yang tingkat tinggi? Dia masih memiliki 2 kesempatan untuk beresonansi. Teknik rahasia dunia kecil baru mencapai tingkat latihan kedua. Pada saat ini, Lu Ye merasa bahwa prospeknya menjanjikan dan masa depannya luas. Tidak, dia masih kurang sedikit. Itulah tingkat pertumbuhan kota He Dao. Kota Yuanxi sekarang menjadi kota tingkat Zhou. Pertumbuhan kota He Dao tidak hanya dinikmati oleh penguasa kota. Dengan latar belakang kota Yuanxi saat ini, tidak masalah untuk memiliki 8 atau 9 wakil penguasa kota. Dia hanya perlu kembali ke kota Yuanxi. Dalam rentang tertentu, kekuatan yang dapat dilepaskan akan meningkat beberapa persen. Adapun persentase spesifiknya, itu tergantung pada urutannya di kota Yuanxi. Memikirkan kota Yuanxi, Lu Ye tidak bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri. Ketika dia kembali dari alam Hehe, dia seharusnya kembali ke kota Yuanxi untuk melihatnya. Sudah 2 atau 3 tahun sejak pertempuran papan catur langit berbintang. Saya tidak tahu bagaimana keadaan semua orang di kota ini sekarang. Tetapi memikirkannya, seharusnya tidak ada masalah besar. Yuanxi dan Lian tidak mudah untuk diganggu. Sekarang kota ini telah dipromosikan menjadi kota tingkat Zhou, hanya sedikit He Dao di kota ini yang bisa mendapatkan peningkatan kekuatan. Dapat dikatakan bahwa semuanya adalah. Itu adalah level penguasa kota. Oleh karena itu, meskipun kota Yuanxi tidak berskala besar, melihat seluruh wilayah bagian dalam, kekuatannya secara keseluruhan harus berada di peringkat teratas. Tepat setelah dia pulih dari kegembiraan karena meningkatkan kekuatannya, Lu Ye mengerutkan kening, dan perasaan dalam kegelapan itu tampaknya menjadi lebih kuat. Dan dari sini, dia menjadi semakin yakin dengan beberapa tebakannya. Dalam hatinya, dia tidak ingin memperhatikan perasaan ini, tetapi perasaan itu tampaknya semakin kuat seiring berjalannya waktu, memberinya sedikit dorongan. Jika Anda terus mengabaikan ini, Anda akan terganggu tidak peduli apa yang Anda lakukan di masa depan. Dia masih bisa mentolerir gangguan semacam ini sekarang, tetapi jika suatu hari mencapai titik di mana dia tidak tahan untuk mengabaikannya, maka latihannya akan menjadi masalah. Oleh karena itu, Lu Ye merasa bahwa dia kemungkinan besar akan mengikuti perasaan ini dan melakukan perjalanan untuk melihat apa yang terjadi. Kemudian lagi, mengapa kolam naga di kota naga belum dibuka? Dia menghabiskan banyak waktu untuk berlatih teknik rahasia dunia kecil tingkat kedua kali ini. Setelah berpikir sejenak, Lu Ye berdiri dan keluar. Setelah beberapa saat, Zhu Yin menatap Lu Ye dengan heran, "Kakak ipar, apakah kamu sudah keluar dari karantina?" Baiklah, Lu Ye diam-diam berpikir bahwa dia tidak sedang menyendiri, dia hanya sedang berlatih, tetapi Zhu Yin merasa bahwa dia sedang menyendiri karena suatu alasan, adik perempuan, apakah ada berita dari Long Tan? Dia berpikir bahwa jika dia punya cukup waktu, dia akan keluar jalan-jalan dulu untuk melihat apa yang sedang diinduksi.
Longtan dapat dibuka kapan saja. Zuyin memberi Lu Ye jawaban yang tak terduga. Sebelumnya, Long Zun memperhatikan bahwa kamu sedang berlatih dalam pengasingan, jadi dia berkata untuk menunggu sebentar dan memberitahu dia kapan saatnya bagimu untuk meninggalkan pengasingan. Itu saja. Lu Ye merasa malu. Ia mengira Longtan belum siap, tetapi ternyata Longtan sudah menunggunya, dan ia pun merasa sedikit tersanjung. Ia tidak yakin seberapa penting pembukaan Longtan bagi Long Cheng, tetapi itu sama sekali bukan masalah sepele. Kecuali ada alasan yang sangat penting, prosesnya tidak akan pernah tertunda karena seseorang. Namun, Long Zun melakukan hal itu. Lu Ye sangat merasakan kebaikan dan rasa hormat Long Zun. Kurasa itu karena aku membantu menyelesaikan masalah larangan Suyuan. Bisakah kakak ipar masuk ke Longtan? Zuyin bertanya lagi. Lu Ye mengangguk, kapan saja. Ia menantikan perjalanan ke Longtan. Kalau begitu, aku akan kembali dan melapor ke Long Zun. Zuyin berkata dan pergi. 1 jam kemudian, dia sisiran kembali dan menemui Lu Ye, kakak ipar, Longtan akan dibuka dalam 3 hari. Master Naga meminta kami untuk bersiap. Bab 2720 memasuki Longtan. Leluhur Naga dan Phoenix mewariskan Tai Chu Wutong kepada klan Phoenix, yang dapat dikatakan sebagai fondasi bagi kelanjutan seluruh klan. Ia mewariskan Menara Waktu dan Kolam Naga kepada klan Naga. Meskipun Menara Waktu secara nama adalah milik klan Naga, sebenarnya tidak berada di bawah kendali. Ketika dibuka dan ketika lolos ke Sungai Waktu, klan Naga tidak dapat ikut campur sama sekali, dan setiap kali dibuka, terbuka bagi seluruh dunia batin. Mereka yang ditakdirkan dapat masuk. Secara relatif, Longtan berbeda. Itu adalah tempat rahasia yang benar-benar milik klan Naga, dan itu juga merupakan salah satu fondasi terpenting. Dapat dikatakan bahwa Longtan adalah tempat suci di hati semua orang kelahiran Naga di dunia. Karena sangat sulit bagi para kelahiran Naga untuk meningkatkan urat nadi Naga mereka sendiri, tetapi jika mereka memiliki kesempatan untuk bergabung dengan kolam Naga, kemungkinan besar mereka akan dapat meningkatkan urat nadi Naga mereka banyak. Bahkan klan Naga sendiri dapat memperoleh manfaat besar dengan memasuki tempat rahasia ini. Untuk mempersiapkan pembukaan Longtan, Long Cheng menghabiskan waktu 1 atau 2 tahun penuh untuk mempersiapkan, di mana sejumlah besar bahan berharga diinvestasikan. Ketika Lu Ye mengikuti Suyan dan yang lainnya ke Longtan, hanya ada beberapa tokoh di sini. Master Naga dan Master Phoenix ada di antara daftar, dan sisanya adalah para tetua klan Naga. Pembukaan Longtan kali ini awalnya untuk berterima kasih kepada Lu Ye. Dapat dikatakan sebagai pengecualian. Suyan dan yang lainnya semuanya beruntung karena takdir, jadi hanya beberapa dari mereka yang memasuki Longtan hari ini. Lu Ye dan yang lainnya melangkah maju untuk memberi hormat. Long Zun menatapnya dengan wajah yang ramah, kamu sekarang adalah seorang Hedao, dan kamu akan mempersiapkan resonansi kedua di masa depan. Perjalanan ke Longtan ini akan memperkuat fondasimu dan meletakkan fondasi tertentu untuk masa depan. Kembalilah dan masuklah ke Longtan adalah tempat yang baik untuk berkultivasi, dan akan lebih baik lagi jika urat naga dapat lahir. Jika seseorang yang bukan keturunan naga memasuki kolam naga, ada kemungkinan baginya untuk memiliki urat naga. Ada preseden untuk ini di masa lalu. Ada biksu dari ras lain yang telah memberikan kontribusi besar bagi kota naga dan diberikan izin masuk ke kolam naga, sehingga melahirkan urat nadi naga. Meskipun mereka bukan urat nadi naga murni dan hanya dapat dianggap sebagai keturunan naga, mereka tetap merupakan kesempatan yang baik. Melihat sikap dan nada bicara Long Zun, beberapa tetua klan naga di dekatnya yang tidak mengetahui kebenaran semuanya merasa kagum. Meskipun Lu Ye adalah orang asing dari klan Phoenix dan bukan orang luar di Long Cheng, mereka belum pernah melihat Long Zun seperti ini sebelumnya. Dan ku dengar bahwa penguasa naga juga memberikan ras manusia ini wewenang untuk masuk dan keluar dari kota naga dengan bebas. Lu Ye dengan hormat berkata ya. Kalau begitu, ayo kita pergi. Long Zun melambaikan tangannya dan menatap Suyan dan yang lainnya, kalian berdua, jangan serakah untuk mendapatkan lebih, dan lakukan apa yang kalian bisa. Ya, Suyan dan yang lainnya menjawab serempak. Seketika, 4 sosok, dipimpin oleh Zuyin, melemparkan diri mereka ke depan. Itu adalah kabut besar. Yang disebut Longtan adalah lubang melingkar yang menempati area yang luas. Kabutnya mengepul, membuatnya tidak mungkin untuk melihat. Bahkan penetrasi pikiran spiritual ke dalamnya sangat terhalang. Namun, semua misteri Longtan tersembunyi dalam kabut ini yang membuat orang tidak dapat melihat menembusnya. Lu Ye tersapu ke dalamnya dan samar-samar dapat merasakan posisi beberapa orang lain pada awalnya, tetapi saat dia jatuh lebih dalam, dia perlahan-lahan kehilangan kesadarannya terhadap Suyan dan yang lainnya. Sepertinya dia adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh dunia, dan itu terus jatuh. Namun, dia tidak khawatir tentang apapun, karena tidak banyak bahaya di Longtan. Selama dia mengikuti instruksi Long Zun dan melakukan apa yang dia bisa, pada dasarnya tidak akan ada masalah. Setelah beberapa saat, Lu Ye berhenti dan duduk di posisi tertentu. Alasan terbesar mengapa Longtan didatangi oleh semua naga dan bahkan keturunan naga adalah karena berlatih di sini dapat memperkuat fondasi diri sendiri. Inilah yang paling perlu ditingkatkan oleh para biksu setelah bergabung dengan Tao. Mengenai berbagai aspek Longtan, dia juga secara khusus meminta Zuyin untuk menanyakan secara rinci sebelumnya. Zuyin telah memasuki Longtan lebih dari sekali, jadi dia secara alami mengetahui misteri tempat ini secara rinci. Dengan berkonsentrasi dengan tenang, Lu Ye dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Saya tidak segera mengaktifkan kekuatan pohon bakat, terutama karena saya ingin mengalaminya lebih dalam. Dikelilingi oleh kabut, kabut tersebut mengandung kekuatan magis yang disempurnakan ke dalam tubuh. Setelah beberapa saat, Lu Ye sedikit mengangkat alisnya, karena dia merasakan manfaat berlatih di sini. Setelah kekuatan magis memasuki tubuh, itu memang memperkuat tubuh fisiknya seperti yang dikabarkan.
Tidak hanya itu, bahkan jiwanya sendiri tampaknya menjadi lebih kuat. Semua mendapat nutrisi. Efeknya tidak terlalu kentara, tetapi dia pasti bisa merasakannya. Ini memang tempat yang ajaib. Anda harus tahu bahwa kultivasi Lu Ye di langit berbintang telah mencapai tingkat energi dan jiwanya yang ekstrim. Meskipun batas atas energi dan jiwanya telah meningkat seiring peningkatan kultivasinya selanjutnya, tidaklah mudah untuk meningkatkannya. Ini masalah sederhana, tetapi perlu menabung secara perlahan dari waktu ke waktu. Namun, kekuatan magis di Longtan ini dapat melakukannya. Melihat seluruh dunia, hanya ada beberapa tempat rahasia seperti Longtan. Setelah merasakan keajaiban di sini, Lu Ye segera membuka pikiran dan tubuhnya, mengaktifkan kekuatan pohon bakat, dan melahapnya dengan gila-gilaan. Saat berikutnya, Lu Ye tidak bisa menahan perasaan segar kembali. Jika peningkatan yang baru saja kurasakan melalui latihanku sendiri seperti air yang menetes dari pipa, sekarang airnya mengalir dengan stabil. Lu Ye bahkan samar-samar mendengar auman naga di telinganya. Suara itu bergema tanpa henti di lautan dewa, dan dalam pergolakan ini, jiwa dewa terus tumbuh. Awalnya, Lu Ye sedikit tidak nyaman dengan hal itu, terutama karena peningkatannya terlalu cepat dan bahkan memberinya sedikit tekanan. Namun seiring berjalannya waktu dan tubuh dan jiwa fisiknya semakin kuat, tekanan ini berangsur-angsur menghilang, dan malah membuatnya tidak puas. Dia tenggelam agak jauh lagi. Alasan mengapa Long Zun menyuruh mereka bertindak sesuai kemampuan mereka adalah karena dia takut mereka akan terlalu ambisius, karena semakin jauh di Longtan, semakin banyak keuntungan yang akan mereka dapatkan, tetapi dengan demikian, semakin besar tekanan yang akan mereka tanggung. Selama bisa menguasai tingkatan ini, pada dasarnya tidak ada bahaya dalam berlatih di Longtan. Lu Ye tidak bisa melihat lokasi spesifik Su Yan dan yang lainnya saat ini, tetapi jika dia bisa melihatnya, dia akan menemukan bahwa dia berada di atas Su Yan dan yang lainnya. Ini juga berarti bahwa dalam hal kekuatan fisik saja, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Su Yun. Belum lagi Zhu Yin, dia adalah naga berdarah murni, dengan tubuh fisik yang memiliki mata di dunia, dan tidak ada seorang pun di levelnya yang dapat menyainginya. Meskipun Su Yan dan Su Yun bukan dari klan naga, mereka berasal dari klan Phoenix. Bahkan jika ras bangsawan ini tidak pandai dalam tubuh fisik, mereka lebih kuat dari kebanyakan ras. Meskipun Lu Ye sekarang berada di atas mereka, jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh. Jika itu adalah Hedao baru lainnya, dia pasti akan lebih tinggi. Waktu berlalu, saat tubuh dan jiwanya terus tumbuh, sosok Lu Ye tenggelam lagi dan lagi. 5 hari kemudian, dia akhirnya melampaui Su Yun. Dalam beberapa hari, dia melampaui Su Yan. Tidak sampai 1 bulan kemudian, ia melampaui posisi Su Yin. Dibandingkan dengan saat ia pertama kali memasuki Longtan, fondasinya jauh lebih kuat. Mengesampingkan aspek spiritual, Lu Ye hanya merasa bahwa tubuh fisiknya lebih dari 2 atau 3 kali lebih kuat dari sebelumnya, karena ia dapat dengan jelas merasakan isi batin dari daging dan darahnya yang menggeliat. Penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak. Lingkungan latihan seperti ini sangat cocok untuk penggunaan pohon bakat. Apa yang diperoleh Su Yan dan yang lainnya dari berlatih di sini selama setahun bahkan tidak sebesar apa yang diperolehnya dari berlatih di sini selama beberapa hari, terutama sekarang akar pohon bakat itu menjulur keluar dan dapat mencakup ribuan mil. Dengan kata lain, dalam 1000 mil ini, selama dia mau, kekuatan magis itu dapat ditelan dan dimurnikan olehnya. Sampai saat ini, ketika Lu Ye berlatih, naga meraung terus-menerus di lautan dewa, tetapi jiwanya stabil seperti batu, tidak bergerak, dan dia dapat memperoleh manfaat dari dampak raungan itu. Panennya sangat besar, tetapi Lu Ye sedikit tidak puas. Karena dia gagal melahirkan urat naga. Ini sangat aneh. Lu Ye awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan pohon bakat, akan sangat mudah untuk melahirkan urat naga setelah berlatih di Longtan. Kembali ke langit berbintang, dia dengan mudah memperoleh garis keturunan klan vampir. Tetapi pada kenyataannya, sampai saat ini, dia tidak memiliki tanda-tanda urat naga lahir. Dia tidak terlalu menginginkan darah klan naga, karena dia bukan klan naga darah murni. Bahkan jika dia terlahir dengan garis keturunan naga, dia hanya dapat dianggap sebagai keturunan naga. Alasan mengapa dia menginginkan urat nadi naga adalah karena itu akan membantunya mengendalikan kekuatan urutan waktu. Jika tidak, akan sulit baginya untuk mengendalikan kekuatan yang dipinjamnya dari para penguasa naga di generasi sebelumnya. Itu seperti meminta beras dari rumah tetangga yang baik. Dia meminta sekantong beras, tetapi sekantong beras itu bocor dan hanya tersisa semangkuk ketika dia sampai di rumah. Ini sangat boros. Ketika Lu Ye dan yang lainnya berlatih, penguasa naga dan Master Phoenix tidak tinggal di sini. Hanya satu tetua klan naga yang menjaga tempat itu setiap hari dan menjaganya. Sampai hari ini, Long Zun bergegas datang. Apa yang terjadi? Dia melihat ke arah tetua klan naga yang duduk di sini. Tetua itu mengerutkan kening dan berkata, Long Zun, semuanya agak aneh. Menurut materi yang kita masukkan ke Longtan sebelumnya, jika hanya untuk mereka berempat berlatih, itu bisa bertahan setidaknya selama 20 tahun, tetapi saya baru saja pergi ke Longtan untuk menyelidiki. Tiba-tiba, saya menemukan bahwa kekuatan di Longtan menjadi sangat tipis. Long Zun mengerutkan kening, apakah kamu yakin? Tetua itu tersenyum pahit, saya telah keluar masuk Longtan berkali-kali. Tidak mungkin saya membuat kesalahan seperti ini. Long Zun merenung sejenak, lalu melangkah maju dan berkata, saya akan pergi melihatnya. Bukannya saya tidak percaya pada tetua klan naga ini, hanya saja ada sesuatu yang tidak biasa, jadi tentu saja saya perlu menyelidikinya dengan saksama. Setelah beberapa saat, Long Zun kembali dengan ekspresi bingung di wajahnya. Seperti yang dikatakan tetua, berdasarkan bahan-bahan yang mereka investasikan kali ini, jika hanya 4 orang yang dapat berlatih, mereka memang dapat bertahan selama 20 tahun.
Setelah 20 tahun, tidak peduli siapa mereka, mereka akan mendapatkan hadiah besar. Tetapi sudah berapa lama, baru lebih dari sebulan, dan perubahan seperti itu telah terjadi. Dan saat dia menyelidiki untuk sementara waktu, perubahan ini tampaknya jauh lebih jelas. Jika ini terus berlanjut, apalagi 20 tahun, saya khawatir saya tidak akan dapat bertahan selama 20 hari lagi. Kapan itu dimulai? Tanya Long Zun. Tetua itu tersenyum pahit, saya tidak tahu. Ini pertama kalinya saya menyelidiki. Dia tidak bisa pergi ke sana setiap beberapa hari, itu akan terlalu merepotkan. Awalnya dia seharusnya memeriksa situasi sebulan sekali. Ini memang pertama kalinya dia memeriksa, dan dia menemukan sesuatu yang tidak normal. Long Zun, apakah akan ada masalah di Longtan? Tetua itu khawatir. Longtan adalah salah satu fondasi terpenting klan naga. Jika ada masalah, itu akan menjadi masalah besar. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.